Oke, sedikit saja. Jadi kita perhatikan ya. Ini wajah wajah Pak Dance ketika masih seorang pendeta. Ya, aura pendeta dan aura ketika menjadi muslim. Ya, masya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance, itu saya baru gabung, maaf Pak. Itu yang menjadi titik tolak Bapak akhirnya memilih Islam itu bagaimana ceritanya Pak? Pencarian beliau. Beliau sudah sampaikan tadi. Saya sudah sampaikan. Jadi Saya baru gabung, maaf ya. iya, jadi gini Bang Iya. Yoga. Beliau sebagai seorang pendeta ketika dalam proses pendidikan itu juga dibekali ilmu Islamologi. Jadi dasar-dasar Islam tersebut men-trigger beliau untuk terus mencari. Dan ketika beliau semakin pelajari Alkitab, kenapa benang merahnya jawabannya itu ada dalam Islam. Dan akhirnya dari diskusi panjang, dari pencarian panjang, beliau sampai kepada titik untuk menjadi seorang muslim pada akhirnya begitu. Halnya seperti itu yang sama mungkin seperti yang dialami seperti Ustadz Yahya Yahya Waloni. Yahya Waloni dan Kainama ya, Ustadz Kainama. Nah, apa fenomena yang membuat pendeta-pendeta lain yang belajar hal yang sama tapi ternyata kebenaran itu tidak masuk ke hatinya, Pak Dance? Wah, jawabannya ada dalam Al-Quran. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwasanya hidayah itu benar-benar pilihan dari Allah. Bahkan Allah berkata kepada Nabi Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, engkau sukai. Karena sesungguhnya Allah lah saja yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu jawabannya. Tambahkan Betul, hadisnya betul. Bang Kalau Ali. dari sisi Islamnya ya. Tambahkan hadisnya ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, kemudian ketika kita berjalan, responnya Allah bagaimana? Tolong hadisnya Bang Ali. Ya. Jadi ada sebab akibat memang dalam proses mencari hidayah. Orang yang mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan datang kepadanya sehasta. Orang yang datang kepada Allah sehasta, Allah akan datang kepadanya dengan lebih dekat lagi, sampai kepada proses di mana ketika dia bersegera kepada Allah, Allah lebih bersegera memberikan hidayah kepadanya. Itu benar, luar biasa. Iya. Mungkin kita ingin dengar dari Pak Dance ya, dari Pak Dance gini. Iya. Silakan Pak Dance, silakan. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika masuk Islam pasti tidak akan kehilangan kepercayaan kepada Yesus, bahkan juga kepercayaan terhadap nabi-nabi pada perjanjian lama. Karena dalam Al-Quran itu ada 6 rukun iman. Satu, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, iman kepada para malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Dan selain itu juga ada dasar utama. Al-Maidah 68, Al-Maidah 5:68. Katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhan kepadamu. An-Nisa 4:159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam kurung Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia dalam kurung Isa akan menjadi saksi mereka. Nah, ini sebagai bukti bahwa Masya ketika Allah. masuk Islam
kita justru merangkul. Seperti dalam perjanjian lama itu tentang nubuat dan digenapi pada perjanjian baru. Kita temui Masya dalam Allah. Al-Quran itu merangkul, ya, merangkul kitab-kitab yang terdahulu. Luar Iya. biasa. Keren. Pak Dance, Pak Dance masih tinggal di Manado sekarang. Iya, masih tinggal di Manado. Jadi saya pernah lihat postingan Pak Dance baru beberapa waktu menjadi Muslim, Allah berikan rezeki untuk berumrah. Benar ya? Iya, Jadi langsung Allah berikan ya jawaban. Dahulu mungkin sebagai pendeta bisa pergi ke Thailand, bisa pergi ke mana lagi Pak? Ke Korea. Tetapi dalam waktu iya, singkat ke Filipina. Allah undang ke Baitullah, ke tanah haram. Yang mana banyak muslim yang sejak lahir saja masih belum punya kesempatan untuk berkunjung ke sana, Pak Dance. Itu prosesnya gimana Pak Dance? Bisa langsung berangkat umrah? Iya, itu cuman hadiah seseorang. Sampai sekarang saya juga belum pernah tahu namanya, nomor teleponnya saya belum pernah tahu. Masya Allah, hamba Allah Yang dia ya, yang tidak mau menyebutkan dirinya siapa? Iya, Masya Allah. Dari Dance. sini, oh oke. Silakan Ustaz Onggol. Nanti saya masuk lagi. Iya, sedikit saja Bang Ali izin. Silakan. Dari sini Iwan Filah ya, kita lihat bahwasannya kita itu harus bersih dulu hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Banyak sekali kawan-kawan atau kita mendengar orang menjadi mualafnya itu karena dengan mempelajari secara sungguh-sungguh Bible, kemudian belajar Al-Quran, lalu studi banding, lalu berdiskusi. Jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang pengetahuannya tinggi. Contohnya Ayahanda Dance, dan saya kenal sahabat baik saya Ustadz Donditan. Gak tanggung-tanggung tuh Ustadz Donditan 7 tahun dia belajar dulu tentang Al-Quran. Ustadz kemudian- Donditan bahkan backgroundnya dari keluarga Chinese saya. Betul, namanya kan itu marganya kan Tan, Donditan, Hendritan, Agustan, itu dalam Tionghoa tuh C, marga lah kalau kita. Itu marganya Tan. Nah beliau 7 tahun ini mempelajari Islam. Jadi dengan kesungguhan hati. Kalau saja pendeta-pendeta banyak yang tahu tentang Bible, banyak yang mempelajari juga Islamologi, tapi sepanjang dirinya tidak menetralkan diri, maka akan sulit itu menerima pintu hidayah. Makanya tadi Bang Ali bilang benar, harus ada sebab akibat. Hidayah itu domainnya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak punya kuasa terhadap hidayah. Kewajiban beliau hanya menyampaikan, sementara urusan hidayah adalah domainnya Allah. Nah makanya dari sisi kita juga harus netral dulu. Makanya saya nggak pernah ragu Ayahanda Dance ketika banyak kawan-kawan saya, terutama ketika saya siar di negara yang mayoritas non-Islam, ketika banyak orang bertanya, saya malah nggak pernah ragu itu. Berdoanya gimana? Saya bilang berdoa, minta kepada Yesus, tunjukkan satu-satunya Tuhan yang benar itu di mana gitu. Dan umumnya selalu berhasil, karena kalau saya bilang, oh ini nih berdoanya kepada Allah, kamu harus sholat, kamu harus begini. Nah mereka belum sampai ke titik itu. Tapi ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, kan Yesus juga penunjuk jalan, Yesus bukan tujuan gitu. Nah makanya kalau hati kita bebaskan dari dogma, netral dulu, maka akan cepat itu masuknya hidayah. Itu tambahan dari saya Bang Ali, standby. Masya Allah.
Oke, kita sambut yang baru masuk. Ada Ustadz Faisal Khan. Assalamualaikum, Ustadz. Ahlan semua dari saya ucapkan kepada Bapak dan salamun ala manittaba'al huda. Salam atas hidayah yang telah antum peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Pak Dance, tentu kan tidak hanya ada kisah indah di balik itu. Tentu ada tantangan, ada ujian dari Allah. Karena itu adalah satu kepastian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka memutuskan berkata mereka beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji, tidak diberikan fitnah oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka Allah mengetahui siapa yang jujur dengan imannya dan siapa yang dusta. Jadi ayat tersebut menjelaskan kepada kita konsekuensi dari beriman adalah ujian. Konsekuensi dari menyatakan syahadat adalah ujian. Konsekuensi dari menyatakan la ilaha illallah adalah ujian pembuktian apakah kita jujur dengan keimanan tersebut. Maka ujian itu tentu beragam datangnya kepada setiap manusia. Sesuai dengan firman Allah yang lain kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Pak Dance mungkin bisa sharing kepada kami. Tentu ada hal-hal yang menghantam kehidupan Pak Dance setelah memutuskan untuk beriman, untuk menjadi muslim. Apalagi dengan kapasitas background Pak Dance sebagai seorang pemuka agama sebelumnya. Silakan Pak Dance sebagai penyemangat kepada kami dan ibrah untuk orang-orang yang masih ragu-ragu. Ya, ibarat gini ya. Kalau kita menanam sebuah benih yang sebentar akan menjadi pohon yang besar, perlu diberikan pupuk kandang. Pupuk kandang itu kotoran. Kotoran inilah yang mengakibatkan benih itu berubah pohon yang besar. Demikian juga orang yang mau berkembang pasti banyak rintangan. Ya, pupuk kandang itulah rintangan, cemohan. Ada begitu banyak sahabat-sahabat saya sendiri menyebarkan berita bohong tentang saya. Ya, tapi saya tidak pernah kecewa. Justru saya semakin tegar. Saya semakin menyatakan anugerah Allah biar saya istiqomah. Sampai tutup mata, saya tetap mengkobarkan la ilaha illallah. Masya Iya. Allah. Masya Allah, Ayahanda. Indah sekali tuh bahasanya, Ayahanda. Ya, walaupun kita dilempari kotoran, kalau kita terima dengan ikhlas, Jadi pupuk kandang. kemudian ya justru malah dari yang kotor-kotor itu kalau kita terima dengan ikhlas, tetap tawakal, menjadikan kalau analoginya pohon menjadi pohon yang besar, bahkan berbuah bermanfaat bagi banyak orang. Hebat Ayahanda. Lanjut Bang Ali. Baik, luar biasa ya analoginya. Jadi kalau kita dilempari kotoran, maka itu adalah pupuk kandang bagi kita sebagai penyubur dari keimanan kita. Dan bahkan orang-orang yang menyerang Pak Dance adalah teman-teman yang beliau anggap sebagai sahabat sebelumnya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya berikan kesempatan teman-teman lain juga untuk masuk dalam dialog ini. Apakah ada penyesalan Pak menjadi muslim? Saya menyesal sekali Pak. Kenapa tidak sejak dahulu saya menjadi muslim?
Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyesalnya kenapa nggak dari dulu ya, Ayahanda? Iya, gitu. Karena kalau saya sejak dahulu, mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mungkin saya sudah banyak memahami ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Iya. Saya mengerti bahwa dalam Islam itu untuk mencari Allah mendahului ilmu daripada iman. Iya. Keren ya, Dasarnya Pak Haji. saya ketahui bahwa pada saat kita menyembah, kita telah disekutukan dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Lalu kita berdoa dalam bahasa Arab. Saya memberikan contoh gini. Saya orang Manado. 1000 tahun akan datang masih tetap ada bahasa daerah saya. Atau saya tarik ke belakang, pasti nenek moyang saya itu berbahasa Manado. Karena kental sekali, di mana-mana kami paham bahasa Manado. Nah, waktu Yesus itu ada di muka bumi, dia berbahasa Aram. Para ahli mengungkapkan bahwa bahasa Aram itu berkembang menjadi bahasa Arab. Lalu saya tarik ke belakang. Para nabi-nabi berbahasa Aram. Lalu peristiwa awal mula sejarah manusia pertama itu pertama-tama di Irak. Dan setahu saya sekarang Irak itu tetap berbahasa Arab. Lalu saya pernah baca hadis mengungkapkan Nabi menyatakan kebahagiaannya bahwa aku senang bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Itu pertama. Kedua, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan ketiga, saya orang Arab. Kalau saya perhatikan bahasa Aram dan identik dengan bahasa Arab ini dipergunakan para nabi-nabi dahulu kala, maka penyembahan itu hanya diperpanjang oleh Allah. Agama itu hanya diperpanjang oleh Allah. Pada zaman sekarang ini kita ketemu caranya Islam berdoa dengan bahasa yang sangat identik dengan bahasa yang dipergunakan oleh para nabi-nabi dahulu kala. Ya, di dunia ini bahasa ini sangat penting. Ya, memang betul itu bahasa teknologi. Tetapi ketika kita tutup mata, lalu Tuhan izinkan kita suatu saat berada di jannah, maka kita pasti berbahasa Arab di surga, berbahasa Aramaik di surga. Sebagaimana ini merupakan bahasa para nabi-nabi. Wow, Ya, luar begitu Pak. biasa. Luar biasa nih. Benar. Jadi bahasa Semit, bahasa Sam atau bahasa Samiyah atau bahasa Semitik atau bahasa Ibrahimiyah itu memang dikenal dengan bahasa yang kita tahu berasal dari rumpun yang sama, apakah Ibrani ataupun bahasa Aramaik dalam bahasa Inggrisnya ataupun dalam bahasa Arab. Itu berasal dari struktur yang sangat dekat sekali dan kosakata yang sangat mirip sekali. Jadi kita tahu bahwa ini berasal dari sumber yang sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik, silakan Ustadz Faisal atau Bang Yoga atau Bang Muhammad Slamet atau Ustadz Unggul ingin mengeksplor lebih lanjut lagi agar banyak hikmah dan ibrah bisa kita dapatkan dari proses mu'alafnya sang mantan pendeta dan C. Mumek. Silakan. Ya, yang lain dulu. Tadi saya sudah banyak bertanya. Silahkan rekan-rekan yang lain, saya standby.
Iya. Ya, terima kasih luar biasa pada Bapak Dence. Kalau boleh tahu Pak Dence ya, kira-kira ayat apa yang membuat hidayah menjemput jenengan? Ayat Al-Quran ya, maksudnya? Iya, ayat Al-Quran. Iya, bukan ayat Bible. Oh gitu ya Bang Ale ya. Iya. Jadi kira-kira ayat Al-Quran apa yang dapat menjemput hidayah antum sehingga berada di agama Islam ini Pak Dence? Maksud Ustadz Faisal gini Pak Dance, ayat yang sangat berkesan di awal-awal Pak Dance mencari hidayah, mencari kebenaran itu. Ayat yang kena langsung di hati. Ini nih jawaban saya. Ayat apa kira-kira? Iya. Kita ingin tahu. Iya. Ayat-ayat yang menyentuh hati saya itu sebetulnya ayat-ayat yang diucapkan dalam sholat itu. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Masya Allah. Iya. Surat Al-Fatihah itu kan kalau kita lihat kandungannya kan ada hubungan interaksi antara Allah sama kita kan begitu Bang Ali ya. Betul. Iya. Mokop atau perbincangan Iya, antara karena gini Pak. Allah. Karena gini, logiknya gini. Pada saat kita menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Fatihah, ungkapan dalam Al-Fatihah itu, ya. Sesudah itu kita sertakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, setiap kita berdoa, kita ulang kembali ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, ini bukan hanya memungkinkan, tetapi pasti kita akan menguasai ayat-ayat Al-Quran itu. Pasti kita bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, pada saat kita berdoa dengan gerakan-gerakan yang fleksibel, itu mengakibatkan tubuh kita itu bergerak-gerak. Itu mengandung kesehatan yang sangat dalam. Ya. Jadi doa itu selain dekat dengan Allah, lalu kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, ya, dan ketika kita mengembangkan dalam doa itu, kita berdiri, rukuk, sujud, berdiri lagi, kita seperti berolahraga bersama dengan kalimatullah. Iya. Betul. Iya. Berarti Al-Fatihah ya yang menggugah ya, bahkan pembukaan Al-Quran ya yang menjadi ayat-ayat yang membuat hati seorang Pak Dance Mumek bergetar ketika membacanya. Iya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau? Luar biasa Bang Ali. Jadi kalau kita lihat alur ceritanya Pak Dance itu ya, mengingatkan kepada salah satu makalahnya ulama bahwa an-nihayatu mijlatul nihayah Bang Ali ya. Aduh. Jadi akhir itu adalah gambaran daripada awal. Jadi ketika yang pertama sudah bisa dijadikan sebuah hikmah untuk meraup hidayah Allah, insya Allah ke belakangnya akan menjadi luar biasa dan begitu. Keren. Tadi juga ketika saya tanyakan ya ke Pak Dance apakah menyesal jadi muslim, beliau katakan menyesal kenapa nggak dari dulu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar dinullah ini Pak Dance. Banyak orang-orang yang kita lihat kisah-kisah inspiratif mereka itu, walaupun di usia yang mungkin tidak muda lagi, tidak lagi kita katakan usia produktif, tetapi karena kesungguhan, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang berdiri di depan menyebarkan agama Allah ini. Silakan, Bang Yoga, ada yang mau dieksplor? Bang Yoga, Pak Dance, bagaimana dengan keluarga inti, istri dan anak-anak?
dengan sikap Pak Dance memilih menjadi muslim? Kalau tidak keberatan atau jika privasi tidak apa-apa. Tidak perlu diceritakan. Ya, memang saya punya anak 3, yang 2 sudah mualaf, yang satu Masya belum. Allah. Bersama istri saya belum. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah Ya, berikan pintu hidayah kepada seluruh justru keluarga yang Pak Dance cintai. iya, justru keluarga saya ini siang malam ini berdoa untuk saya kembali ke Kristen. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Eh, tapi masih baik-baik saja hubungannya ya, Pak Dance? Iya, iya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. iya. Bagaimanapun keluarga itu pintu berkat. Jadi untuk mengembangkan misi Allah itu keluar, mesti beres dalam keluarga, rukun, damai. Ya, Wah, karena kebaikan itu memulai dari keluarga. Baru kita eksposkan kepada teman, tetangga. betul, Iya, dakwah itu memulai dari keluarga. betul. Makanya Jadi dalam selama Al-Quran saya ini dikatakan berdakwah kepada istri. Ya, lizil kurba kan, orang-orang terdekat kita, dari kata qarib itu. Benar sekali. Nah, teman-teman yang di Komal dan yang di bawah live chatnya, kita ini sebagai umat Islam wajib melakukan syiar dalam batas kemampuan kita. Walaupun hanya satu ayat seperti kita telah ketahui hadisnya. Nah, Ayahanda Dance ini bersama saya beberapa kali live bareng, bahkan dalam bahasa Inggris, dengan harapan orang-orang yang berbahasa Inggris pun bisa mendapatkan syiar Islam ini ya. Saya mau tanya ke Ayahanda nih, setelah mempelajari sedikit banyaknya tentang ilmu tentang keislaman, ada keinginan apa atau rencana apa dari Ayahanda Dance untuk melakukan syiar Islam dengan caranya Ayahanda Dance? Monggo. iya. Oleh karena saya sebelum mualaf adalah seorang pendeta, saya penyiar pemberita Injil, maka pada saat saya mualaf, saya pasti akan dituntun untuk belajar banyak supaya menjadi seorang pendakwah. Ya, setahu saya setelah menjadi Muslim, pasti pada saat itu dituntun untuk menimba ilmu, dituntun untuk belajar. Iya, terutama belajar bahasa Arab karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Iya, ya ini keinginan dalam hati saya. Oke. Ini Satu tamparan. lagi pertanyaan sebelum ke Sebentar, Ustaz. teman-teman Ustaz. yang lain. Ustaz Oh, Unggul, oke, siap. ini tamparan untuk semua kita Muslim yang Allah berikan rezeki yang luar biasa. Kita lahir dari rahim seorang ibu muslimah, ayah muslim. Kita telah mengenal la ilaha illallah dari kita kecil. Dari sejak kita lahir kita diazankan dengan la ilaha illallah. Tapi kita menyia-nyiakan tanggung jawab yang Pak Dance katakan tadi. Ini adalah sebuah tamparan ya, harus kita jadikan motivasi teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baiknya umat tatkala kalian beramar ma'ruf, kemudian bernahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ternyata derajat umat terbaik itu ada ketika kita menegakkan syiar
berdakwah, menegakkan dakwah, maka status sebagai umat terbaik melekat kepada kita sebagai identitas. Lalu Pak Dance yang sudah di usia tidak muda lagi ada keinginan kuat untuk thalabul ilmi itu, untuk bisa belajar bahasa Arab, untuk bisa menyiarkan Islam di atas ilmu. Maka kalian wahai anak-anak muda, wahai yang masih punya kesempatan, masih Allah berikan waktu luang yang besar, apalagi belum dalam proses berumah tangga, walaupun sudah berumah tangga, ini harusnya menjadi satu sentilan untuk kuping kita ini, yang bermalas-malasan thalabul ilmi, yang merasa cukup tahu sedikit saja, padahal ada tanggung jawab besar di atas pundak kita untuk menjadi, bahasa Pak Dance tadi, penyiar agama Allah. Silakan dilanjutkan, Ustaz Unggul. Iya, berselaras dengan itu Ayahanda Dance, saya berharap semoga Ayahanda Dance memiliki waktu. Jadi Islam itu ilmu harus diikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam Ayahanda Dance, ilmu itu harus diikat. Saya orang Indonesia ya, jadi bisa nih ngomong, orang Indonesia itu malas baca. Padahal kita sangat dimanjakan oleh ulama-ulama kita dengan segudang ilmunya, dengan tumpukan buku-buku buah karyanya yang bisa kita nikmati, sekarang tinggal baca. Nah, saya berharap orang-orang seperti Ayahanda Dance, saya juga udah sering berulang-ulang tuh kepada Ustadz Donditan, buatlah buku. Bunda Irena sehingga akan terbaca terus sampai kapanpun oleh generasi-generasi penerus. Sebagai penggugah, Imam Bukhari, saya baca riwayatnya, beliau oleh salah satu gurunya disebut begitu karena gurunya ini luar biasa melihat kemampuan hafalan dari ribuan hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari. Lalu meminta agar dia menuliskannya. Andai tidak ada kitab-kitab Imam Bukhari, mungkin keilmuan kita tentang hadis tidak seperti sekarang ini. Jadi saya berharap Ayahanda bila ada waktu, buatlah buku apapun tentang Islam, dan itu semoga menjadi amal jariah Ayahanda Dance dalam kontribusinya ke dalam syiar Islam. Begitu Ayahanda. Saya udah banyak bertanya, silakan yang lain Bang Ali, saya standby. Keren. Iya, memang gitu. Karena ada seorang ahli mengungkapkan bahwa ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu kita temui dalam agama. Saya mengerti bahwa Al-Quran itu memiliki filsafat yang sangat-sangat dalam yang perlu kita gali. Jadi menyiarkan kehendak Allah melalui Al-Quran itu hari lepas hari mesti belajar. Karena dakwah itu bukan hanya berdiri di belakang mimbar, tetapi kita senyum saja kepada siapa saja, ramah, melakukan kebaikan mulai daripada individual, itu juga dakwah. Luas sekali makna kebenaran itu. Iya. Wah, keren, betul. Silakan Pak. Betul. Oke. Kita sambut dulu ada Bang Neflos. Kita lagi program Napak Tilas Hidayah Bang Neflos. Jadi mungkin Bang Neflos bisa sharing ke kita juga, kapan antum itu merasa bukan zamannya lagi untuk menjadi pemikir bebas, tapi harus teguh di atas la ilaha illallah. Titik baliknya itu apa Bang Neflos? Bisa sharing ke kita? Oh, jadi dulu ateis tuh Bang Ali, Bang Neplos. Wah, pemikir bebas. Oh. sorry. Bang Neflos, monitor.
Semoga dengan program Jalan Hidayah Mata Ali kali ini Ustaz Faisal Khan juga bisa menjemput hidayah menjadi sunni kembali. Amin. Amin ya robbal alamin. Bang Ali, Loh, saya sudah dapat hidayah Bang Ali. Ini ada yang saya tanyakan, ya, kalau dari dari Kristen ke Muslim kita sebut mu'alaf ya. Kalau dari Muslim ke Kristen kita murtad. Istilah itu ada enggak badan di dalam agama Kristiani badan? Ada. Iya, ada, tapi istilahnya istilah bebas. Ya, tidak diucapkan dalam bahasa Arab. Iya. Kalau dari luar Kristen masuk Kristen, ya disebut seorang telah bertobat. Seorang yang percaya Yesus. Iya. Tidak ada istilah-istilah asing yang diserap dari bahasa Arab. Ke Arab badan ke. Ya kan banyak bahasa Indonesia ini menyerap bahasa Arab. Kalau yang menyeberang disebutnya domba yang menyeberang ya Pak Dansi. Menyeberang. Bukan murtad, bukan ya? Bukan, itu bahasa Arab. Kalau Iya, murtad itu bahasa Arab. apa ya? Ada istilah pernah saya dengar dalam bahasa Latin, lupa saya. biasanya yang familiar kan kita dengar itu domba tersesat ya. Gimana itu Pak Dance? Iya. Apakah Kalau- sama itu? Domba tersesat sama murtad itu? Kalau menurut pandangan Kristen itu domba yang sesat itu adalah di luar Kristen. Iya, Oh, perlu dicari. apakah itu termasuk bisa dikatakan atau label yang kita sematkan kepada orang-orang yang murtad daripada kekristenan? Apakah sama itu? Atau berbeda? Ya bisa saja sama. Ya, bisa. Jadi Bang Ali izin Bang Ali ya. Hmm. Jadi kalau kita berbicara tentang mu'alaf Bang Ali, aduh, Ana itu sangat tersentuh sekali Bang Ali, sangat sedih sekali. Karena kenapa Bang Ali? Karena saya ngomong masalah personal ya. Jadi Ana ini backgroundnya kan orang Nasrani, Nasrani ya. Jadi ibu dan bapak saya itu masih Nasrani dan keluarga-keluarga yang lain juga Nasrani. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang Bang Ali. Ibu dan ayah kandung. Jadi begini Bang Ali ya. Ini panjang ceritanya Bang Ali. Jadi sedikit personal ya. Saya angkat Ya, nggak cerita apa-apa. ini sedikit Silakan, personal agar menjadi pelajaran nih buat teman-teman yang muslim dan juga yang teman-teman non muslim yang di Komal ini. Jadi waktu ibu saya dulu masih non muslim bertemu dengan ayah saya yang muslim, yang Islam sekarang, dia kan memutuskan untuk pindah agama itu. Otomatis saya juga ikut itu Bang Ali. Iya. Itu waktu jadi waktu itu saya masih umur sekitar 5 tahunan itu ya. Oke. Oke, tapi background daripada bapak saya yang Islam ini minim daripada ilmu Bang Ali. Jadi Awam ya. awam, masih awam, jauh daripada kata awam ya. Jadi basically ketika ibu saya masuk ke Islam itu tidak ada edukasi daripada ayah saya ini. Jadi ya dibilang ya Islam KTP gitu. Nah, berjalannya waktu, singkat cerita, ibu saya berpisah, terus kembali lagi nih ke agamanya yang lama, yang lalu. Karena background daripada keluarga ibu saya kan orang Nasrani itu, ya kan. Nah, saya
saya dan adik saya masih tetap di dalam agama Islam. Karena kan kita tahu sendiri ya, saya dan adik saya kan tumbuh dengan lingkungan yang dengan ilmu, sekolah tinggi, logika, logika kita berpikir juga sudah mulai tajam. Adik antum akhwat atau laki-laki? Laki-laki Bang Ali. Laki-laki juga ya? Iya, laki-laki. Jadi itu Bang Ali membuat saya sedih tuh Bang Ali. Karena ibu saya ini kan jujur-jujur saja Bang Ali. Ibu saya ini kan tamatan SD. Jadi logika dia untuk berpikir tentang agama ini minim, apalagi ditambah dengan ayah saya yang juga minim ilmu. Nah, disitulah yang saya sayangkan, dan juga saya juga bersedih hati. Jujur-jujur saja ya, saya sebagai anak sedih Bang Ali. Saya tidak bisa mendakwahi ibu saya sendiri atau keluarga saya sendiri dengan ilmu saya yang minim ini. Nah, Tunggu Bang Nahi Mungkar, sebelum dilanjutkan ya. Tadi ada kata kunci dari Pak Dance luar biasa, bahwa dakwah itu ternyata bukan hanya dengan dalil, bukan hanya dengan hujjah. Ada di situ juga dengan bilhal, dengan dengan tindak tanduk kita, dengan cara kita memperlakukan orang tua kita, lingkungan kita. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, kan? Nggak peduli agamanya apa, nggak peduli dia beriman atau tidak beriman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Seakan-akan Allah menekankan di situ, setelah kewajiban kita bertauhid kepada Allah, menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kewajiban kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun agamanya, dia beriman atau tidak beriman. Jadi kewajiban Bang Nahi Mungkar adalah berbakti kepada ibu yang masih ada, dengan sebaik-baik bakti sebagai seorang anak. Dan terkadang dakwah terbaik itu adalah dengan kita berbakti kepada orang tua kita, dengan cara kita memberikan tampilan Islam sebagai seorang anak. Bagaimana seorang anak memperlakukan ibunya dalam Islam. Jadi bukan hanya dengan dalil, bukan hanya dengan menegakkan hujjah, tetapi juga dengan akhlak, dengan adab gitu. iya, saya juga tuh dulu begini Bang Ali. Pernah saya itu Bang Ali, saya telepon orang tua saya. Sampai saya bilang begini Bang Ali, Mah, biarkan aja Mah kita hidup sederhana atau hidup ala kadarnya. Yang penting, saya bilang, yang penting ibu nggak kembali lagi ke agama yang dulu. Karena ini yang saya tahu ya, saya kan sedikit ilmu nih Bang Ali. Karena kan orang kafir itu kan kekal itu dalam neraka itu kan Bang Ali. Jadi saya sampaikan itu Bang Ali kepada orang tua saya. Jadi karena mungkin saya berpikir ibu saya itu kurang dalam ilmu agama atau kurang dalam edukasi tentang agama Islam, ya dia tetap bersikukuh gitu untuk kembali lagi ke agama yang dulu. Karena lingkungan sekitar daripada keluarga saya kan Nasrani, jadi mungkin dia merasa lebih nyaman di sana, lebih dihargai di sana. Jujur sekarang saya Bang Ali jauh daripada keluarga saya Bang Ali. Karena kalau saya bergabung dengan keluarga saya Bang Ali, ya begitulah, hari-hari kita berdiskusi tentang agama, bukan berdiskusi, malah didogma kita untuk kembali daripada ajaran yang dulu. Dia katakan ajaran kita ini ajaran daripada agama yang baru. Nah, orang-orang seperti keluarga saya, basically orang yang masih pedalaman, mereka anggap itu agama bukan agama nenek moyang mereka Bang Ali. Jadi agama Nasrani di dalam pengertian orang awam atau orang yang jauh daripada kota ya, mereka anggap itu Bang Ali sebagai agama nenek moyang mereka Bang Ali. Jadi Kristen atau Nasrani itu agama bawaan dari nenek moyang mereka, seperti kaum Quraisy itu. Ada anggapan seperti itu. Ada anggapan seperti itu Bang Ali. Baik. Coba kita minta pendapat dari orang tua kita, Pak Dance. Bagaimana nasihat Pak Dance kepada adik kita Nahi Mungkar ini? Itu gimana tuh Pak Dance? Silakan Pak Dance. Terima kasih. Andai kata ada seorang mualaf, artinya tidak seiman dengan keluarga, apakah istri, orang tua, kakak, adik,
jangan kita keluar atau menganggap mereka itu tidak diperkenankan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita semakin baik, semakin menjadi cermin, semakin melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka, maka keluarga kita akan berpikir, kenapa setelah jadi muslim dia semakin ramah dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, keluarga kita itu jangan dipaksa menjadi muslim, tetapi ajarkanlah tentang tauhid, ajarkanlah kebenaran Alkitab bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah utusan. Ya, Yesus itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Nah, ketika kita arahkan pada jalan itu, maka bukan nefos yang menjadikan mereka muslim, tetapi hidayah. Anda tidak ada daya untuk memaksa mereka menjadi muslim, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah hati mereka. Siapa pencipta hati manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta seantero tubuh manusia, termasuk pikiran, hati, dan niat. Banyak sikir. Nah, hal itu yang merupakan dasar untuk mempengaruhi keluarga kita menjadi seiman. Ya. Masya Allah. Ya, makasih Pak Dance ya. Ya itu kadang-kadang ya kayak gini. Kadang-kadang saya pernah berpikir sampai di titik ini Pak Bang Ali. Kenapa ya? Kadang-kadang mungkin mereka yang belum dapat atau belum menyambut hidayah itu karena faktor intelektual gitu Bang Ali. Apakah ada hubungannya itu Bang Ali? Karena basically ya keluarga saya kan ini kan ya tidak sekolah gitu Bang Ali. Dari ibu atau dari datu atau nenek saya itu banyak yang kurang pendidikan atau edukasi ya, karena saya berpikir karena wawasan mereka sempit atau bagaimana dan terlanjur temakan daripada doktrin gereja. Nah, kadang saya Yang pertama, tadi nasihat ayahanda dan cek kita itu benar sekali, bahwa memang Allah lah yang mengatur semuanya, Bang Nahi Mungkar. Jadi jangan pernah berputus asa, terus berdoa kepada Allah. Karena kurang pintar apa orang-orang yang kita anggap hidup bersama Rasulullah. Mereka bertemu dengan sosok manusia paling mulia, bertemu dengan orang yang mereka sebut bahkan sebelum menyatakan membawa risalah kenabian adalah Al-Amin, orang yang paling mereka percaya. Kemudian berbagai macam mukjizat datang bersama beliau, tanda-tanda kebenarannya, dan berbagai macam hujah yang tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang kita katakan dalam tanda kutip pintar. Dan kurang pintar apa orang-orang yang menolak Rasulullah, seperti Abu Jahal. Itu disebut sebagai Abu Jahal. Kata jahal itu kan artinya bodoh. Jahal tersebut itu adalah gelar yang diberikan kepada dia karena dia menolak hidayah. Padahal dia orang yang sangat pintar, pemuka kaumnya, salah satu pemuka tokoh bangsawan Quraisy, namanya Amr bin Hisham sebenarnya. Sebelumnya dia disebut dengan Abul Hakam, ayah orang yang bijaksana gitu. Al-Hakam itu kebijaksanaan. Tetapi karena keangkuhan dan karena dia kekeh untuk menolak hidayah, maka diberi gelar baru. Nggak cocok dia bernama orang yang bijaksana, tapi Abu Jahal. Jadi bukan hanya faktor-faktor itu, Bang Nahi Mungkar. Serahkan kepada Allah. Jangan pernah absen dari mendoakan orang-orang yang kita cintai dari hidayah Allah. Tetap jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ya. Oke, makasih Bang atas masukannya Bang Ali. Silakan teman-teman yang lain. Kalau diperkenankan, boleh nggak Bang Nahi Mungkar saya memberikan input, bukan saran, input boleh? Oke, silakan Ustadz Unggul.
Ya, saya lumayan banyak jam terbangnya ya untuk syiar Islam, dan banyak juga menyaksikan Allah memberi hidayah sehingga saya menjadi saksi ketika orang bermualaf, menjadi mualaf. Tadi saya sanggah dulu dengan segala hormat Bang Nahi Munkar karena Mama pendidikannya tidak tinggi. Banyak para sahabat yang tadinya cuma nyeker kaki. Dengan segala hormat, orang suku Badui tentu jauh keilmuannya dibanding para sahabat yang ring satu. Misalnya 4 Khulafaur Rasyidin, ilmunya tinggi sekali. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW melihat kepada siapa dia berbicara. Ketika berbicara dengan suku Badui yang ketika sedang dalam sebuah majelis di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang pipis. Yang lain sahabat marah, biar selesaikan dulu pipisnya. Lalu diguyur pakai air untuk dibersihkan. Lalu dinasihati, lain kali kalau mau pipis jangan di masjid atau di pekarangan masjid. Nah, itu sebuah metode tuh. Metode dalam syiar. Jadi kalau saya pertama perkuat dulu ilmunya. Ilmunya harus kuat karena kan nanti mungkin akan berbenturan dengan saudara-saudara dari Mama. Kemudian saya nggak tahu dan nggak perlu dijawab oleh Bang Nahi. Seandainya Bang Nahi sudah mandiri, tarik ibunya, Mah tinggal sama saya sehingga saya bisa berbakti. Sebab itulah yang diajarkan Islam. Ceritakan tentang ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya cintai? Dijawab 3 kali, ibumu, 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 baru bapakmu. Ceritakan itu. Ceritakan ayat Al-Quran, bagaimana seorang anak berkata ah saja itu nggak boleh kepada ibunya. Nah, itu sentuh hatinya. Sebab semua orang punya hati. Kalau patokannya harus berpendidikan tinggi, zaman sahabat ada sahabat yang nggak pernah sekolah sampai perguruan tinggi lah katakan. Nah, itu gitu, sentuh hatinya. Jadi pertama keilmuan Islamnya harus kuat, lalu sentuh hati Mama, lalu tarik dari lingkarannya. Itu hijrah yang dilakukan oleh Bang Nahi, bukan hijrah dari Mama dengan alasan mau berbakti lah atau apalah atau apa, udah gitu. Terus yang terakhir, lakukan syiar, jangan ditakut-takuti. Jadi sebutkan dulu seperti yang diajarkan Rasulullah, berdakwahlah dengan hikmah, gembirakanlah, jangan mudahkanlah, jangan disusah-susahkan. Tapi bukan ngegampang-gampangin ya. Mudahkanlah, jangan disusah-susahkan. Kemudian yang kedua, gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Mah kalau begini nanti neraka loh, mah nanti, jangan. Ceritakan dulu betapa Allah maha baik, maha kasih, maha penyayang, maha penerima taubat. Lalu terakhir sebutkan menurut hadis Bukhari Muslim, kita ini akan berkumpul di hari akhir nanti bersama orang-orang yang akan kita cintai. Tetapi tentu saja dengan syarat harus beriman dan bertakwa, mengimani Allah dan Rasulnya. Kurang lebih itulah poin-poinnya, nanti dikembangkan sendiri. Tapi sebagai terakhir penutup, Bang Ali bilang tadi, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang dan rahmat Allah. Terus nangis sama Allah, ya Allah, aku ingin ibuku jadi pintu surgaku, dan aku ingin berkumpul dengan ibuku dan ayahku, orang-orang yang aku cintai di hari akhir kelak. Gitu Bang kira-kira. Thank you, standby.